Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang titik berat. Di sini video ini memiliki 3 kompetensi pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mengetahui definisi titik berat benda. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menghitung titik berat benda homogen. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui penerapan hasil pencarian titik berat benda dalam dunia nyata. Ya, baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama itu adalah titik berat benda. Itu apa sebenarnya? Titik berat benda adalah, kalau bisa dikatakan, adalah suatu pusat massa dari suatu benda. Hingga ketika titik tersebut dijadikan titik tumpu, maka benda tersebut akan berada pada posisi yang setimbang seperti itu. Lalu kemudian kita pelajari lagi titik berat benda secara konsep ini seperti apa. Kita berlanjut. Nah, sebenarnya secara konsep, ketika suatu benda ini berupa benda homogen, dalam artian adalah benda tersebut tersusun atas satu bahan yang sama, misal batang logam, ya terdiri dari besi saja atau baja saja, bukan sebagian besi atau sebagian baja, dan bentuk dari benda tersebut adalah beraturan, maka titik berat dari benda tersebut akan berada, secara mudahnya bisa dikatakan, berada pada garis atau bidang simetrinya. Atau lebih simpelnya lagi, bahwa titik berat merupakan titik tengah dari suatu benda homogen. Lalu kemudian yang penting juga adalah bagaimana sih cara kita mencari atau menghitung dari titik berat suatu benda homogen tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengetahui jenis benda tersebut apa. Karena benda 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi itu masing-masing memiliki cara atau rumusnya masing-masing untuk mencari titik berat. Lalu juga kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang dicari. Apakah koordinatnya atau hanya Y0-nya, atau bisa dikatakan titik beratnya, seperti itu. Ya, lalu sekarang kita akan langsung masuk kepada rumus-rumus dari cara untuk mencari titik berat ini sendiri. Yang pertama kita mulai dari benda 1 dimensi. Benda 1 dimensi itu contohnya adalah semacam batang atau busur lingkaran atau busur setengah lingkaran, yang di sini bisa dilihat langsung untuk rumusnya seperti itu, dimana L adalah panjang atau long, kemudian R di sini adalah jari-jari seperti itu. Lalu untuk di bagian bawah dari tabel di layar adalah untuk kita mencari di mana letak dari titik berat tersebut secara terperinci di koordinatnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Setelah tadi membahas yang 1 dimensi, kita tambah dimensinya menjadi 2 dimensi sekarang, dimana benda 2 dimensi itu adalah benda yang memiliki panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, atau alas dan tinggi, seperti itu. Yang pertama, salah satu contohnya adalah segitiga, segi 4, jajar genjang, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat langsung untuk rumusnya untuk mencari titik berat, luas, dan di bawahnya itu sudah nampak untuk pencarian koordinat seperti itu, baik koordinat X maupun koordinat Y.
Nanti bisa untuk kawan-kawan menggunakannya dalam mencari baik koordinat, titik berat, dan lain-lain. Nah, untuk rumus yang terakhir itu adalah untuk yang 3 dimensi seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan lagi, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa benda 3 dimensi itu memiliki juga selain panjang kali tinggi, itu juga lebar, atau bisa dikatakan ada panjang, lebar, dan tingginya, mana berarti rumusnya lebih kompleks lagi seperti itu. Mana di sini juga bendanya semacam ada banyak, salah satunya prisma pejal maupun silinder, limas, kerucut, dan lain-lain. Lalu untuk koordinatnya sendiri, untuk pencarian koordinat itu juga bertambah karena benda 3 dimensi tidak hanya memiliki 2 sumbu X dan Y saja, tapi di sini ada penambahan satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z seperti itu. Sehingga di sini bisa dilihat langsung. Nanti kemudian di bawah di akhir ada contoh soal, bisa mencoba teman-teman untuk menerapkan seperti itu. Lalu di sini kita juga pasti bertanya-tanya, sebenarnya guna dari kita untuk menghitung titik berat benda, kemudian mencarinya segala macam, itu gunanya untuk apa? Apakah ada contoh penerapannya di dunia nyata? Ya, untuk contoh penerapan itu banyak, terutama nanti jika kawan-kawan nanti banyak bergelut di dunia teknik seperti itu. Tapi di sini bisa diberikan sedikit salah 3-nya lah. Mungkin adalah konstruksi gedung, perhitungannya seperti apa, kemudian sayap pesawat terbang, kemudian bentang tower crane. Karena di sini ada ilustrasinya secara langsung untuk tower crane, bisa dilihat bahwa dia menumpu itu pada titik beratnya tower crane tersebut. Karena jika tower crane ini tidak menumpu pada titik beratnya, maka dia akan roboh ke salah satu sisi seperti itu mudahnya. Sehingga bisa dikatakan ketika kawan-kawan melihat tower crane, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya titik beratnya ada pada dimana dia ditumpu seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang materi titik berat dan aplikasinya dalam kehidupan atau dalam perkuliahan. Lalu kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 bangun, kemudian tentukan koordinasi titik berat gabungan bangun di atas. Pembahasannya untuk trik nomor 1, uraikan gambar bangun menjadi beberapa bagian. Di sini kan ada 3 bangun, kita uraikan dari paling kiri. Ada bangun 1 yang dari 0 sampai 8, kemudian bangun 2 dari 4 sampai 8, dan kemudian bangun 3 yang menyerong. Lalu setelah itu kan kita analisis untuk bangun 1, X1 nya ada di 0. X1 0, kemudian Y nya jadi 4. Lalu bangun 2, X2 nya ada di 6, Y2 0. Lalu kemudian bangun 3, X3 ada di 3, dan Y nya ada di 4. Setelah tadi dianalisis, kemudian lanjut kita cari titik tengah masing-masing bangun. Untuk bangun 1, ini bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 1, X1 nya tadi 0, Y1 nya tadi 4, lalu L1 untuk panjangnya udah 8, lalu bangun 2, X2 nya 6, Y2 nya 0, kemudian L2 panjangnya 4, lalu bangun 3, X3 nya tadi
3, Y3 nya 4. Lalu untuk panjangnya menggunakan Pitagoras 68 berarti 10. Setelah itu kita tinggal aplikasikan rumus titik berat gabungan. X0 ini gabungan titik beratnya, tinggal ditambah, kemudian dibagi panjangnya. Nah, kita sudah punya, tinggal dimasukkan saja ini angkanya. X2 ada 6, kemudian dikali panjangnya 4, ditambah X3 ada 3, kemudian panjangnya 10, dibagi panjangnya ada 8, 4, 10. Nanti ketemunya 2,45. Kemudian untuk yang Y, tinggal yang X diganti dengan yang Y, ada 4 kali panjangnya 8, yang bangun 1, kemudian bangun 2, 0 kali 4 panjangnya, kemudian bangun 3, 4 kali 10, dibagi panjangnya tetap sama, 8 ditambah 4 tambah 10. Kemudian nanti hasilnya 3,27. Nah, di sini kita sudah ketemu jawabannya untuk titik berat gabungan bangun 3 ini. X0 nya ada di 2,45, kemudian Y0 nya ada 3,27. Ya, yang terakhir untuk merefresh ingatan kita, apa yang sudah baru saja kita pelajari. Yang pertama, apa itu titik berat? Titik berat adalah bisa dikatakan sebagai pusat massa dari suatu benda, di titik di mana resultan gaya pada suatu benda itu bernilai sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya, tadi sudah kita pelajari bersama. Pada intinya bahwa cara menghitungnya yang paling mudah adalah dicari titik tengah dari suatu bangun. Lalu apa saja penerapan hasil dari pencarian titik berat? Nah, salah satunya adalah tadi seperti yang saya jelaskan, adalah tower crane seperti itu. Kemudian nanti ada penerapan di pesawat terbang, terutama di bagian sayapnya, bagaimana supaya nanti sayap kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian ada lagi dari perhitungan konstruksi gedung, jembatan, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu saja kalau dari yang bisa kita pelajari dalam waktu singkat ini. Jadi itu, saya Tegar Eva Wisesa dan rekan saya Naufal Rizkita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.